Ini malam juga kita para sahabat sekalian, yang pertama kita syukuri dulu karena kita masuk ke dalam khalaqal dzikir. Allah menunjuk kita agar kita beribadat di malam hari ini dan inginlah kita diakui oleh Allah Ta'ala bahwa malam ini disebut peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inginlah kita peribadatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sebuah khalaqul dzikir dan khalaqul ilmu pengetahuan yang setiap malam Sabtu kita mengupas sesuatu tentang tasawuf. Ini malam saya Jordani Salam ada halangan dan banyak yang dalam keadaan tidak banyak, beberapa kebetulan Dr. Ihsan, anak-anaknya juga nih mulai Al-Fatih, badannya pegel katanya pulang sekolah tadi. Terus adiknya masih batuk juga, siapa? Raffi itu. Saya dapat telepon tadi. Tapi katanya terlihat itu Al-Fatih dalam keadaan seperti itu, minta dipijitin, pegal gitu. Dia sholat katanya, wudhu dulu. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan semoga yang sakit siapapun, sahabat-sahabat kita yang tidak sempat berdatang juga, semoga Allah memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan, dan inginlah disamakan pahalanya dengan kita yang masuk dalam khalaqal dzikir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat sekalian, kita pun masuk ke dalam khalaqal dzikir ini bukan kepandaian kita. Sekali lagi kita sadari bahwa ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuatnya. Alhamdulillah sekian lamanya kita dibuat oleh Allah taala ada ladang mazra'ah al-akhirah ini. Kita pakai beribadat, pakai di dalam kehidupan sebagai kemakhlukan kita. Kebetulan kita mengaji sudah beberapa minggu, tidak jauh ini masalah ikhlas, ada hubungannya, lalu tentang apa, Ustaz Hakim? Oh ya, apa tentang fana'u basar, fana'u basar. Jadi kebasaran kita, ke sifat kemakhlukan kita harus dimusnahkan. Mengapa seperti itu? Bukan dimusnahkan lalu ke sifat kemakhlukan itu tiada. Manusia tetap manusia, hidup, kita mencari nafkah, boleh menjadi orang kaya kalau mau, juga tidak dibuat-buat menjadi berlaga seperti orang miskin, apa ada di dalam kemunafikan, bukan begitu, tetapi menyerahkan keseluruhannya, kemakhlukan kita, kedirian kita, kebasyaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihatnya dari sudut lain lagi. Karena kebasyaran itu, minggu lalu saya bicara tentang hakikat sirfah. Ini yang saya katakan bukan berlaga mengaji terlalu jauh tentang, karena ini muraqabah yang ke-16. Para masyayikh itu tenggelam di sana, menenggelami Al-Quran. Peribadatan kita yang harus kita mengerti tentang Al-Quran sebagai patokan.
Di dalamnya ada kedirian, kebasyaran, kemakhlukan kita ditunjukkan di situ tentang sholat. Jadi Al-Quran dan sholat. Sudah barang tentu di situ ada yang diucapkan. Nah, kira-kira begitu. Dan ada tingkah kemanusiaan kita yang kita jalankan di alam semesta ini. Di alam syahadah yang nyata ini, yang terlihat ini. Dilakukannya itu, manusia, wujud manusia hidup di alam semesta ini, dia hidup lebih istimewa dari yang lain. Dari satu sudut saja, tidak terlalu banyak. Manusia dibekali dengan lisan, Medi, dengan lisan. Itulah perbedaannya manusia diciptakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dia diberikan otak yang cerdas. Dua keadaan ini saja, belum mata, belum telinga, belum jawarih yang lain. Dari lisan saja, tentang hakikat Al-Quran tadi, dan sholat tadi, di dalam kebasaran manusia ini, pembicaraan dan tingkah lakunya harus berdasarkan petunjuk yang ada. Harus berdasarkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling utama yang di dalam Al-Quran. Siapa gerangan kita dan siapa gerangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Fana ubasar, mengaji minggu lalu. Mengapa sifat-sifat kemanusiaan itu seseorang bisa memasuki sebuah keadaan fana? Bukan fana musnah, hilang, tidak sadar, atau seperti apa yang banyak dibayangkan tentang kefanaan. Fana dari ketercelaan kehidupan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yaitu Quran dan sholat yang menjadikan tadi hidup kita di alam semesta menjadi sempurna. Dan diharapkan fana keburukannya. Di dalam kefanaan di situ, ada dua keadaan, bukan pendapat ya mungkin. Oke, boleh disebut pendapat. Tapi kalau saya melihat adalah lebih kepada pembawaan. Sehingga kalau di dalam kitab-kitab apapun mungkin disebutkan agar kedirian, keakuan, kebasarannya tidak mencuat, maka dia diam. Maka banyak para masyaikh yang mengambil bahasa diam. Diam ini bukan seperti gagu, bungkam, berlaga, bukan. Diam begitu. Bagaimana dia mau memaparkan ilmunya? Bagaimana
si lidah yang diberikan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi manfaat di alam semesta ini kalau dia bungkam diam yang dimaksud diam itu. Nah, ini fana'u basyar, ada di dalam kediaman. Tetapi bahasa diam di dalam tasawuf ini ada dua keadaan. Yang pertama memakai diam, yang diartikan diam bila tidak diperlukan, seperti yang Nabi anjurkan. Kalau tidak diperlukan, kalau tidak ada manfaat, maka diamlah. Lalu seorang saya harus mengajar, masa harus bungkam, harus diam, harus belaga, seperti apa? Tidak begitu, bukan itu yang dimaksud. Diam yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tetap diam. Diam ini membicarakan contoh-contoh. Sesungguhnya dalam keadaan kediaman, tapi memberikan contoh. Contoh yang paling dekat dengan dirinya atau apa yang dialaminya. Nah, ini bisa dipandang oleh orang bodoh, dipandang oleh orang yang mempermainkan keburuk sangkaannya. Ini seolah-olah menceritakan sesuatu tentang kebanggaan dirinya. Innamal a'malu binniyat. Maka para pejalan sejati, dia harus diam. Dia harus fana'u basyar. Dia harus memusnahkan keadaan dirinya daripada melontarkan kejahatan pikirannya. Maka saya menyebutkannya bodoh. Ini dia. Ada lagi sebuah perbawa. Memang lancar bicaranya, tetapi datar di dalam hatinya. Tiada lagi kebasarannya saat berbicara. Dia hampa dari keakuan. Dia hampa dari harapan-harapan perpujian, untuk mengharapkan pujian dari orang lain. Dia sudah tidak bermain di sana. Apakah kita bisa menilainya sesuatu dengan keburukan, apalagi dengan kebodohan? Apabila sudah bisa menilai seseorang yang dalam keadaan seperti itu, sesungguhnya tidak diperlukan lagi mengaji kepadanya. Karena sudah bisa menilai. Sekali lagi, kita harus kembali kepada awal-awal perjalanan. Khususnya di dalam thariqah kita ini. Sebelum memasuki zikir-zikir thariqah. Karena itu adalah sebuah kedisiplinan yang harus kokoh. Diawali dulu dengan asrar. Ilmu yang sangat istimewa. Ilmu yang tiada boleh melontarkan barang sedikit buruk sangka pun. Bawa terus dalam kehidupan kita. Nanti akan dirasakan seperti apa. Baik. Kembali kepada kebasyaran. Diam saja ada dua macam yang memakainya. Ada yang berbicara, ada yang sama sekali sangat berhati-hati. Dua keadaan. Bagaimana kita bisa menilainya? Kita misalnya seperti kita, saya khususnya lah, gitu. Dengan segala kemunafikan, dengan segala kebodohan. Lalu kita mau menilai-nilai. Kalau ada kita berdatang kepada seorang aulia illah, lalu kita menilainya. Jangan-jangan ada seorang aulia illah di kampung duduk
jalannya sudah pakai tongkat, pakaiannya mungkin juga tidak pantas atau apa. Lalu kita menilainya sebagai kerendahan atau apapun. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga tidak pernah ada di dalam golongan kita. Semoga kita diberikan kewaspadaan terus di dalam kehidupan ini. Agar kita tidak berbuat jahat dan berbuat kemunafikan. Para sahabat sekalian, keistimewaan yang kita miliki berupa lisan untuk berkata-kata. Dia bersambung dengan kepala kita. Nah, itu minggu yang lalu saya juga berbicara kalau tidak salah. Karena setiap yang kita katakan itu langsung menjalar kemana-mana. Termasuk diintip oleh syaitan untuk mempermainkan keakuan, kedirian, kebasaran kita, kemakhlukan kita, agar segera juga keluar diceritakan. Sehingga lancarnya dia berbicara mengandung kebohongan, mengandung keakuan yang kental, lalu mengandung berbagai macam kemunafikan. Maka diam yang tadi untuk membungkam kedirian, untuk membungkam keakuan. Lalu kita memakainya berpedoman kepada Al-Quran tadi. Lalu di dalam memperhatikan tentang sholat tadi, perhatikan di dalam sholat kita, agar kemakhlukan kita itu sempurna. Bahwa kita adalah menjadi budak sejati yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ditujukan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu niat. Bila tidak memakai niat, ini pun di dalam syariat dipertengkarkan. Wah, kita kan sholat sudah niat. Yang lebih rapi Imam Syafi'i. Menurut saya, karena saya mazhab Syafi'i. Maka diucapkan dengan basmalah dulu. Bahkan sebelum itu para pejalan di jalan tasawuf ini baca dulu, ya Allah, ilahi, anta maksudi waridhaka matlubi. Meluruskan keadaan dulu, Allah yang dimaksud. Dan hanya ridhamu ya Allah yang aku harapkan. Karena hanya segini kemampuanku. Kesananya, atini, bisakanlah aku. Mahabbataka. Patuh, habis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu niat. Dari doa munajat tadi sampai kepada niat. Ini jelas niat adalah salah satu rukun ya. Doa munajat tadi sunnah. Tapi menghantar kepada niat ini. Saat sudah niat, seseorang baru menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyatakan kemakhlukannya yang sangat rendah. Budak sejati itu ditunjukkannya. Di dalam apa gerangan? Di dalam suratul Fatihah. Karena ayat yang pertama yang dibaca di dalam suratul Fatihah adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dulu yang ditunjukkan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menerangkan tentang ba di dalam huruf basmalah minggu lalu, saya tidak mengulangnya lagi. Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim di situ. Kita siapkan itu hati kita setelah niat tadi. Lalu
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau. Ini bertambah rendah kemakhlukan kita. Bertambah hina keadaan kita di hadapan Allah. Sahabat sekalian, perhatikan. Diulanginya lagi yang Allah tadi, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Disebutnya lagi setelah dipujinya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Diulangi. Agar kita bertambah sadar dan bertambah rendah di hadapan Allah serendah-rendahnya. Sahabat sekalian, Allah mengangkat darajat setinggi-tingginya orang yang seperti itu. Apabila di dalam sholatnya, dalam keadaannya seperti itu. Perhatikan bertambah dalam lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku meminta. Dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Habis musnah kedirian, musnah keakuan. Karena ketidakmampuan, minta lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ini dia penunjukan tentang kebasyaran kita. Fana'u basar. Bukan kita berbicara terus merendahkan diri di dalam sholatnya sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, tidak begitu. Tunjukkan engkau siapa dan Allah siapa. Diulang di dalam sholat itu. Saya menerangkan duduk di antara dua sujud kemarin. Disitulah disempurnakan lagi. Karena itu sudah masuk rakaat pertama, rakaat kedua. Maka di dalam hadis disebutkan, barang siapa sholat 2 rakaat, lalu tidak mengingat yang lain, kata Rasulullah, maka dihapus segala dosa-dosanya. Karena dia telah berbuat itu. Karena dia telah menunjukkan dirinya hina di hadapan Allah Ta'ala. Mana kemakhlukannya masih tetap ada? Itu. Ampuni aku, Robbik firli, warhamni. Sayangi aku. Wasburni. Jauhkan, hapus dari segala macam aib-aib, keburukan-keburukan itu. Warfa'ni, angkat darajatku ya Allah. Ini dia makhluk. Minta diangkat darajatnya. Warzukni, kita masih hidup. Kemanusiaan kita masih ada. Yang dimusnahkan bukan yang ini. Itu dia. Wahdini, tunjukkan. Jalan yang lurus. Wa'afini, perlu kesehatan. Agar ibadah menjadi gagah. Baru tersungkur lagi. Wa'fu anni. Maafkan aku. Ini dia menunjukkan. Perhatikan. Inilah dia hakikat sirfah. Jauh memang muraqabah yang ke-16. Saya tidak mengajar-ngajarkan yang kayak seperti itu. Tetapi tergambar di sana. Para masyayikh harus berkelana di dalam muraqabah itu. Karena disebut di dalam muraqabah, mungkin sudah pernah mendengar juga, tidak disebut muraqabah seseorang kalau dia masih sadar. Di dalam duduknya ada pegel, oh ini lagi apa, sedang apa. Maka itulah perbedaannya. Kaifiat awal di dalam zikir. Zikir dorob, ada yang 2 dorob.
atau zikir yang dibunyikan bial jahar. Disebut zikir dorob sesungguhnya itu karena dipukulkan, didorobkan ke dalam latifatul qalbi. 2 dorob, la ilaha pundak sebelah kanan, ilallah dihantamkan. Bukan kerasnya, bukan, tetapi rasa yang membersihkannya, menghunjamkannya ke dalam hati. Lalu yang kedua zikir lataif. Ini penyeberangan kalau engkau sampai nanti di awal-awal masih mungkin dihitung, tapi bagaimana mau dihitung? Kalau pikiran masih terbagi ke dalam hitungan, bolehlah kalau masih dilatih. Oh, 5.000 banyaknya. Allah, 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 Allah. Masih pakai tangan. Masih pakai tangan. Kalau tidak mengerti tentang kaifiat, bertanyalah. Jadi dihitung dulu. Oh, dihitung. Tapi kesananya bukan dihitung. Ada kedua, yang tidak lagi memakai tasbih, biarkanlah itu waktu yang bermain. Karena kaifiat ini, lidah sudah dilipat. Perhatian hanya kepada latifatul qalbi. Dan hanya qalbilah yang berbicara. Selalu menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Itulah jembatan penyeberangan. Jadi kalau yang masih pakai tasbih ya, bolehlah. Bukan salah yang tidak memakai tasbih, bukan. Kelanjutan dari yang memakai tasbih. Seperti itu. Biarkan itu hati berbicara. Karena kesananya penyeberangan untuk merokobah bukan saja hati apalagi tangan masih bergerak. Ingat saja dia duduk di mana, belum masuk merokobah. Jadi tidak sesederhana, tidak seperti baca buku atau apa. Tidak seperti itu. Jadi para sahabat sekalian, saya mengajak seperti itu. Dawamuz zikri wa dawamun ubudiyah. Semoga yang kita bicarakan ini, kita pandai pula menjalankannya. Dan khususnya saya, tidak ada di dalam kemunafikan. Saya minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah hapus berbagai macam kemunafikan, keburukan, kelemahan-kelemahan di dalam peribadatan dan selama kita di dalam kehidupan ini. Semoga kita semuanya, keluarga kita, sahabat-sahabat kita beserta keluarga dan keturunannya, kita mohon ampun semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.